والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأظهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Al-mukarramun wal muhtaramun, para asatid, para muallimin, para habaib, wabil khusus sahibul bait selaku pimpinan Majlis Dakwah Al-Adni Pusat, Fadilatul Ustadz Muhammad bin Bapak Harun, semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiah, beserta anak dan istrinya dan jamaahnya. Guru-guru kita yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak ilmu yang kita dengar dari guru-guru kita tentang keutamaan bulan Ramadan. Saya hanya sedikit mengingatkan. Saya berharap agar kita semuanya ini, termasuk saya, bukan sekedar cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kita kepengen dicintai oleh Nabi Muhammad. Yang mahal itu dicintai, bukan cinta. Kalau 1000 kali kita berkata cinta, tapi kalau yang dicintai tidak pernah cinta, buat apa kita mencintai? Saya ingat ketika di zaman Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib, ketika beliau duduk selesai mengajar, ada seorang pemuda, termasuk pemuda yang soleh, begitu datang kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dia ucapkan salam, dijawab salamnya, kemudian dia mencium tangan Habib Abdullah Haddad. Setelah itu dipersilakan duduk. Kurang lebih 5 menit, ada seorang pemuda yang umurnya sama, tubuhnya, postur tubuhnya sama. Begitu mengucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, berdiri Habib Abdullah Haddad, dipeluk ini anak muda, kemudian dipersilakan duduk. Tamu yang pertama ada rasa iri, ada rasa ingin tahu, kenapa kok saya cuman salaman kemudian dipersilakan duduk, sementara ini umurnya sama, orangnya sama. Habib Abdullah Haddad berdiri, bahkan dipeluk, bahkan disuruh duduk, diantarkan ke tempat duduknya. Akhirnya pemuda yang pertama, tamu yang pertama bertanya, Habib mohon maaf, tadi saya datang Habib biasa-biasa saja, tapi yang kedua ini Habib berdiri, Habib mencium pundaknya dan mengantarkan dia duduk. Dijawab oleh Habib Abdullah Haddad, antum pemuda yang soleh dan pemuda yang cinta kepada Rasulullah. Tapi yang ini pemuda soleh dicintai oleh Rasulullah. Ternyata kedudukan orang yang dicintai oleh Nabi itu lebih utama. Bagaimana kita supaya bisa dicintai oleh Nabi Muhammad? Sesuatu akan mencintai kita kalau perbuatan orang yang kita cinta itu selalu kita lakukan. Kita punya ibu, kita punya bapak. Kalau yang diperintahkan oleh bapak ibu kita, kita lakukan, satu saat ibu bapak kita akan cinta kepada kita. Walaupun antum punya saudara 5, yang 4 ini kurang memperhatikan ibu bapak, tapi kalau ditanya sayang kepada ibu bapak, cinta kepada ibu bapak, membela kepada ibu bapak, tapi tidak melakukan apa yang diinginkan oleh ibu bapak, anak seperti ini anak yang cinta kepada orang tua. Tapi ada satu, dia selalu mengikuti apa kata orang tua, dia selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Tetap orang tua itu akan mencintai satu anak dari 5 anak tersebut. Begitu kita, apa yang kita harus amalkan, apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dapati dari Majlis Dakwah Al-Adni. Di sini kita dianjurkan untuk baca ratib. Ratib bukan sekedar wirid, ratib bukan sekedar bacaan, tapi ratib bagaimana caranya kita supaya lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Ketika kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita berharap agar kalimat la ilaha illallah itu akan keluar ketika malaikat maut sudah mendekat kepada kita. Kita dianjurkan, di dalam ratib ada kalimat astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bukan sekedar kita baca ratib lalu mengucapkan wa atubu ilaih, tapi setiap saat, setiap waktu kita wajib untuk bertobat. Kita ini manusia biasa,
yang tidak kurang daripada kesalahan. Melek mata sudah penuh dengan kesalahan. Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang maksum, tidak ada kejelekan lahir batin, tidak ada kekurangan lahir batin. Wujudnya saja paling sempurna, lisannya paling wangi, ucapannya selalu meresap ke dalam hati. Tapi tidak kurang dalam satu hari beliau bertobat kepada Allah 100 kali. Sampai beliau selalu mengingatkan, bukan sekali dua kali. Nabi mengingatkan ribuan. Dikala Nabi duduk bersama sahabat, dikala Nabi duduk di masjid, dikala Nabi buka pengajian, selalu mengingatkan, ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilallah fil yaumi atamarra. Hai sekalian manusia, bertobatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku tidak kurang 100 kali bertobat kepada Allah. Orang kayak Nabi Muhammad nggak ada dosanya tobat. Apalagi kita yang tidak lepas daripada salah dan dosa. Sebentar lagi datang bulan Ramadan. Tadi sudah disampaikan oleh Habib Syekh bahwa kita harus meninggalkan apa-apa yang bisa membatalkan puasa. Kenapa bulan puasa Allah letakkan di bulan yang ke-9? Betul? Bulan keberapa? 9. Kita dianjurkan untuk menjaga 9 lobang. 9 lobang ini yang bakal ngancurin ibadah kita. Bukan cuma Ramadan saja, tapi ibadah kita bakal hancur. 1, lobang mulut. Jangan suka ngomongin orang, jangan suka bohong, jangan suka fitnah, jangan suka menyakiti hati orang. Yang kedua, lobang telinga. Ini telinga hati-hati, nggak ikut ngomongin, tapi ikut ngedengerin, dapat separuh dosanya. Kemudian mata, hati-hati. Ini mata bisa masuk ke hati. Kalau yang kita lihat baik, yang di dalam hati kita akan baik. Tapi kalau yang dilihat jelek, yang dilihat salah, nanti hati kita ini akan membakar keinginan supaya kita akan berbuat jelek. Kemudian 2 lubang yang ada di depan sama yang ada di belakang. Kalau lubang-lubang ini tidak dijaga, bukan sekedar Ramadan yang hancur, seluruh amal ibadah kita hancur. 1 saja, mulut. Orang yang mulutnya tidak terjaga, walaupun amalnya banyak, begitu nanti ditimbang oleh Allah Ta'ala, ternyata amalnya yang begitu banyak sudah pindah kepada orang lain. Saya ingat di dalam manaqib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu ta'ala an, beliau itu memiliki karomah, bisa mendengar orang ngomongin beliau dari jarak 1000 kilo, dari Bogor atau dari Cibinong ke Surabaya. Sampai tiap pagi kalau beliau buka jendela, rumahnya jendelanya banyak, pintunya banyak, dia selalu berkata alhamdulillah. Buka jendela lagi, alhamdulillah. Buka pintu, alhamdulillah. Muridnya yang selalu mengawal beliau kalau beliau jalan, walaupun di dalam rumah, bertanya, ya Syekh, kenapa dari tadi saya dengar alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa kata beliau? Saya bersyukur kepada Allah. Pagi hari selesai sholat subuh, saya belum berbuat maksiat, tapi banyak orang yang ngambilin dosa saya. Saya diomongin sama orang di satu kota yang jaraknya 1000 kilo. 1000 kilo kira-kira Bogor, Surabaya. 1000 kilo saya diomongin, saya dicaci maki. Habib Abdullah Al-Idrus juga sama. 13 tahun diomongin sama tetangganya, difitnah sama tetangganya. Padahal Habib Abdullah Al-Idrus setiap malam selalu membagikan sembako kepada tetangga-tetangganya. Sembakonya bukan sembako seperti kita, sembakonya istimewa. Ada madu, ada korma, ada beras gandum, ada uang, ada beberapa makanan. Pokoknya kalau sekali dimakan, dipakai itu sembako, bisa seminggu untuk menutupi satu keluarga. Bukan kalau sembako kita kan enggak, Indomie, teh celup, cuman itu aja. Beda, betul enggak? Kalau sembakonya Habib Al-Idrus ada uang, ada makanan. 13 tahun tetangganya nggak tahu kalau itu sembako dari Habib Abdullah Al-Idrus. Dicaci, dimaki. Syekh Abdul Qadir Jalani juga begitu. Ada riwayat yang mengatakan Al-Imam Ali Zainal Abidin pun begitu. Begitu Syekh Abdul Qadir Jalani wafat, Habib Abdullah wafat,
tidak ada lagi orang kirim sembako baru berkata, ya Allah, ternyata sekian tahun kami makan dan anak istri kami makan, keluarga kami makan, kami bisa punya uang, ternyata beliau yang ngasih. Tapi saya sering hibah, saya sering ngomongin, saya sering jelekin, saya sering fitnah. Nah begitulah, makanya zaman sekarang buat guru-guru kita, buat saya, buat Ustadz Muhammad, gak usah khawatir kali masih ada orang ngomongin kita, jahat sama kita. Mereka yang lebih daripada kita masih diomongin. Saudara-saudara, masalah difitnah, digosipin, jangan pun saya, jangan pun Nabi Muhammad, Allah aja masih digosipin, Allah aja masih difitnah. Gak punya anak dibilang punya anak, betul gak? Allah dibilang punya istri, Allah dibilang punya anak, Allah aja difitnah, apalagi kita. Makanya kalau ada yang fitnah kita, alhamdulillah. Besok difitnah lagi, alhamdulillah. Kalau ketemu ingetin, kalau nggak sadar ya tabokin mukanya para tim. Betul nggak? Kenapa? Kita bukan nabi, betul nggak? Dinasihatin udah, kasih tahu sudah, nggak nurut ya tabok. Niatnya kita memberi tanbih kepadanya, tapi yang nggak usah pakai tabok-tabokan. Kita doain aja, insya Allah yang baca ratib dijaga oleh Allah Ta'ala. Yang jahat sama yang baca ratib ntar juga nggak lama berangkat. Saudara hadirin, hadirin yang saya hormati, tadi saya terharu dan saya menangis demi Allah. Saya bisikkan di telinga Ustadz Muhammad, ya Ustadz Muhammad, antum menikahkan putri antum dengan cucu Rasulullah dan cucu Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini tidak sembarangan, mungkin Rasulullah yang memilihkan, mungkin Rasulullah yang memintakan kepada Allah agar putrinya Ustadz Muhammad mendapat daripada dzurriyyah Nabi Muhammad dan dzurriyyah daripada Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan rumah tangganya bahagia, punya keturunan yang soleh dan solihah. Allah luaskan ilmu dan rezekinya dan bisa menggantikan orang tua-tuanya, juga menggantikan daripada syiar dan dakwanya Ustadz Muhammad, dan juga putra dari Ustadz Muhammad yaitu Akhina Fikri, mudah-mudahan bisa mengikuti daripada jejaknya Ustadz Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.